95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar. Balik lagi bareng aku Gilang di segmen obrolan kita RRI Belitung. Nah pendengar pasti kalian udah tahu banget ya, ini udah kita umumin di flyer kita di akun Instagram kita ya. Kita kali ini membahas tema soal olahraga ya bersama dengan Beta Yoga. Untuk tema kali ini kita adalah gerak dikit obrolan ya. Gerak dikit, badan sehat banyak. Kenalan sama yoga dan pilates di Beta Yoga. Yeay. Bertepuk dong. Yeay. Nah, kali ini Gilang tidak sendirian, guys ya. Gilang bersama dengan owner ya. Ini Bapak owner ya. Bapak Asik. owner dari Beta Yoga. Ada Coach Sam. Hai Coach. Halo. Hai. Boleh dong sapa-sapa penonton pendengar kita. Halo, selamat pagi. Tuh, ini udah dikasih tahu buat member buat dengerin kita ya. Udah. Udah ya, mantap ya. Dan juga ini manggilnya Coach ya. Coach Abang atau Sam aja. Sam aja boleh. Sam aja ya. Agak gugup ya. Tegang. Nah, Sam tidak sendiri, dia bersama dengan member Beta Yoga. Ada email. Hai. Ini kalian berdua kok kayak tegang banget ya? Iya, nervous. Macam interview visa ya kan? Bisa. Sabar, relax ya. Kita masih lama, masih 1 jam by the way ya baru pembukaan. Nah pendengar, buat kalian yang mau berpartisipasi bersama kita, bisa banget WhatsApp ya, tanya-tanya gitu ya. Atau misalnya mau sharing session bersama kita, itu bisa ke WhatsApp kita di 081178711955 ya. Kita tunggu WhatsApp dari kalian, pertanyaan-pertanyaan dari kalian kita tunggu semuanya ya. Nah, mungkin aku ngobrol dulu sama Sam kali ya, Sam. Oke, boleh. Oke. Nah, Sam, ini kan Beta Yoga ini kan aku tahu ya. Kebetulan aku juga member juga by the way kan. Tuh. Nah, boleh dong ceritain ke pendengar kita yang belum tahu apa sih Beta Yoga itu? Oke, jadi Beta Yoga itu awalnya ya cuma buat tempat olahraga. Kita tuh mengajarkan apa sih itu tuh yoga, apa sih itu tuh pilates kepada penduduk-penduduk Belitung. Karena kan orang-orang Belitung kan selama ini kan belum tahu apa sih yoga, apa sih pilates gitu. Karena kan mereka cuma taunya kan dari sosial media, dari Instagram, YouTube, sama yang dari sosmed lain lah kayak kan gitu. Makanya aku kayak mau memperkenalkan semuanya tuh tentang olahraga yang sehat. Terus kayak buat benefitnya tuh bukan sekarang aja yang kamu dapat, tapi di saat kamu udah usia lanjut pun kamu juga dapat benefitnya gitu. Benar ya. Nah untuk Beta Yoga ini udah berdiri berapa lama tuh? Berdiri baru setahun. Setahun ya. Setahun. Luar biasa loh, membernya banyak banget ya kan Mel? Banyak banget. Iya kan? Kan termasuk member nih. Orang dalam ya kan? Orang dalam. Dalam ya. Ini obrolan yang aku tunggu-tunggu loh. Sesama ordal. Sama ordal ini ya. Nah, untuk peran Sam sendiri di Beta Yoga itu sebagai apa? Selain owner, apakah coach juga, pengajar juga, atau ngeliat-ngeliat aja atau gimana? Ya, tukang bersih-bersih. Ya enggak lah. Aku sebagai kayak ownernya Beta Yoga, terus sebagai pengajar juga. Jadi di Beta Yoga ada 2 pengajar, aku sama Uci. Kebetulan Uci nggak bisa hadir karena dia ke Jakarta ada urusan gitu. Jadi diganti sama email. Benar ya, diganti Ibu CEO ini. Ibu ya. CEO, Ibu CEO. Ibu Ceo. Ini Korea. Ini. Nah, email. Kalau untuk email sendiri udah berapa lama bergabung di Beta Yoga? Halo. Iya. Kok kayak ulang dari awal ya? Aku gabung di Beta Yoga baru beberapa bulan sih, hitungan baru gitu. Baru-baru ya. Nah, untuk kamu sendiri ikut pilates kah atau yoga kah? Ikut pilates. Pilates. Cuman pernah beberapa kali Ya, yoga. Yoga ya. Ya, jadi di Beta Yoga itu ada berapa kelas tuh, Sam?
Ada Cabang olahraganya 2 ya. cabur, Cabur. ada tiga macam kelas. Jadi itu ada yoga, ada pilates, sama balance. Jadi balance itu dia campuran semua gerakan dari tai chi, yoga sama pilates. Cuma dia adanya di hari Minggu pagi aja. Oh gitu. Boleh lo email coba yang itu. Apa namanya? Balance class. Balance Di class. jam 8 kan? Jam 8 pagi. Pernah ya, Pernah. pernah ya. Aduh kepagian deh itu buat Jam kita ya. 8. Ya, kita kan anaknya anak senja. Enak senja. Masih enak tidur. Iya. Nah Sam, tadi kan selain owner gitu ya, Mhm. selain juga pengajar juga gitu. Nah untuk kamu pribadi sendiri, udah mulai pilates, yoga, pilates itu mulai kapan? Aku start yoga itu dari umur 18 tahun gitu. 18 tahun. Jadi awalnya Berapa itu tahun tuh? udah berapa tahun ya? Udah 8 tahunan. 8 tahun untuk yoga ya. Kalau pilates aku baru 2 tahun ini pilates gitu. Karena yoga pilates itu emang sih dia satu gerakan yang sama, cuma dia ada 2 gerakan yang benefitnya berbeda. Karena yoga itu dia tuh untuk melenturkan otot-otot kita, tapi kalau pilates itu untuk mengencangkan otot-otot dalam Oh iya benar. gitu. benar. Jadi 2 benefit yang saling bersinambung dan saling berguna di saat kita berusia lanjut. Benar, itu lebih enak ya. Iya. Gitu, kalau Bisa serius gak? Bisa serius gak? pendengar, ini kalau kalian nanti ini kan tayangnya di YouTube. Ini kan tayangnya di YouTube ya. Nanti kalian coba lihat deh ekspresi dari Sam dan juga email. Lu gemes-gemes banget ya. Tegang-tegang. Iya, kalau email sendiri gimana Mel? Alasan Dia gak serius loh. alasan memilih pilates karena apa? Kalau aku pribadi kan memilih pilates karena struktur tulang belakang aku tuh agak bongkok kan. Jadi aku pengen perbaiki ini tuh bagian sini karena sama leher aku ya kura-kura gitu kayak gitu. Nah kalau untuk email sendiri alasan memilih pilates kenapa? Kalau aku sih pilih pilates tuh karena nggak mau olahraga yang terlalu berat. Sam. Serius sis. Iya karena nggak mau olahraga terlalu berat terus. Terus pilates tuh kelihatan tuh kayak ringan gitu kan, cuman tetap Tapi tersiksa. tersiksa. Terus buat postur badan juga jadi lebih oke. Iya, lebih gitu bagus, kan. lebih bagus. Terus badan juga jadi lebih enak tuh kan. Benar. Dan juga kan semuanya kenceng ya itu tadi ya manfaatnya. Jadi manfaatnya. semuanya kenceng. Perut tuh aku ngerasa banget benefitnya di perut gitu. Perut nggak Nggak gambir-gambir, nggak gendor-gendor. Terus kenceng tuh kenceng. kenceng semuanya Semua kenceng. Semua kenceng. Coach, tapi Sam, kalau untuk awal mulanya kamu buka Beta Yoga ini, antusias masyarakat gimana dari awal sampai sekarang ya? Oke, jadi awal mula aku pindah dari Jakarta ke Belitung ini, aku mulai bukanya tuh kayak antusiasnya tuh kayak masih kurang. Karena aku tuh pertama tuh buka yoga itu sama Sporta Gym yang depan Sumber Mas itu loh, sebelah iya, Martani. Sporta Gym. Dulu aku kongsian sama teman aku di Sporta Gym buka kelas ya. Awal-awal tuh cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Karena tuh orang Belitung tuh benar-benar nggak tahu apa itu yoga. Karena kan ya karena sebagian orang itu pikir yoga itu gerakannya tuh kayak ya gitulah menyembah-nyembah dewa atau apa. Sebenarnya yoga itu kita tuh fokus yoga itu buat exercise, bukan buat kayak maksud hal yang kayak nyeleweng dari agama gitu loh gitu. Makanya aku edukasi mereka ya apa sih benefitnya kalian sekarang. Kalian tuh dari yang nggak bisa sentuh lutut, kalian tuh dari nggak bisa cium lutut sampai sekarang tuh kalian bisa apa gitu. Benar ya. Jadi, nah kalau untuk yoga ini sendiri berarti kan agak sedikit effort ya dalam mengenalkan yoga dan juga pilates. Bener. Nah cara Beta Yoga untuk mempromosikannya itu gimana tuh? Cara promosinya ya awalnya ya dari mulut ke mulut, itu dari satu member ke member yang lain kan, karena kan ya promosi tercepat ya dari situ lah, dari mulut ke mulut ya kan, karena promosi dari situ baru ke sosial media, undang influencer Indah Musa kemarin kan gitu. Jadi setelah dari situ baru mulai orang mengenal lebih banyak gitu. Benar ya.
Berarti antusias sekarang gimana tuh perbedaannya dari awal sampai sudah 1 tahun? Jauh lebih banyak sekarang karena kan ya orang kan udah mulai tahu lah benefitnya apa Iya, olahraga benar. tersebut. Terus kan aku kan bikin tempat tuh yang benar-benar proper lah buat mereka. Benar. Kalian tuh datang ya tempatnya lebih proper, dari orang yang kayak datang ya lebih senang. Jadi kan kalau kita datang ke suatu tempat itu kayak kurang proper kan kayak bawaannya kayak males Iya, gitu. benar, Kayak benar, ya benar. tempat aja gini, Ya. gimana olahraganya ya mostly kan kita Iya, ngomong to the benar. point aja ya kan gitu. Kan first look dulu ya. kita First lihat. look dulu karena kan orang sini kan terlalu lihat kan dari first impression orang Iya, datang kayak benar. apa gitu. Benar. Tempatnya sih nyaman. Tempatnya nyaman ya. Kasih Diguyur sejuk. dingin sejuk. Cuman gerakannya doang menyiksa. Iya. Gerakan menyiksa. Benar, 1 kali latihan itu apa namanya kencengnya 3 hari ya. 3 hari. Kencengnya 3 hari jalan sampai sakit itu. Tapi itu Pingsan enak. nggak? Mau pingsan nggak? Mau pingsan. Ya. Tapi Dan- itu enak ya. Nah, Sen, kalau menurut kamu yoga dan pilates ini cocok nggak buat orang yang pemula banget gitu, yang dia awalnya kaum rebahan gitu, nggak olahraga apa-apa, nggak lari, nggak jalan. Oh, jalan pasti ya. Jalan pasti kan berkaki ya, kalau berenang Iya, iya. berbuntut ya Mel ya. Mermaid. Iya, Mermaid. Nah, menurut kamu itu cocok nggak buat beginner banget gitu, pemula banget gitu? Sebenarnya sih kayak yoga pilates itu emang sangat cocok banget buat pemula, buat lansia segala macam pun sangat cocok banget kan. Karena kan kayak gerakan yoga itu gerakan kayak simple loh. Kayak kita nih kayak orang muslim kan. Gerakan yoga tuh ada gerakan kita saat kita sholat. Oh iya, Itu kayak sujud. ruku, tuh sujud apa segala macam kan gerakannya ya sama-sama gitu, kayak gerakan simple aja. Cuman kalau di yoga tuh lebih detail. Kita fokusnya ke otot mana nih hari ini, ke fokusnya. Kita mau ningkatin fleksibel mana nih hari ini. Jadi ya kalau buat pemula yang baru-baru itu nggak usah takut untuk kayak aduh aku nggak bisa ini, aduh nggak usah gini, nggak usah. Jadi kita masuk ke datang yoga, ke beta yoga tuh kita masuk duduk di matras, kita gerak, ikutin apa kata kita aja, ikutin tubuh kita, nggak usah kita lihat sebelah orang sebelah udah bisa ini, orang sebelah bisa ini, nggak usah. Jangan insecure ya. Jadi kita Iya, contohlah kita. ya kita ikutin aja apa kata hidup kita ya, makanya aku bilang seikhlasnya aja lah geraknya. Kalau nggak bisa ya udah loh gitu, Jangan istirahat dipaksa ya. Karena kan yang di pasar itu kan selalu nggak enak kan. Benar. Ya, kita masih ngomongin pilates yoga kan ini. Iya. Ya. Nah, kalau untuk email sendiri nih, Mel, gimana? Kamu memang udah ada basic yoga sebelum bergabung sama Beta Yoga, udah sering latihan, atau kamu memang benar-benar pemula banget kayak aku? Sebelumnya tuh udah pernah, cuman yang masih jarang-jarang gitu. Mm-mm. Nah semenjak di sini tuh jadi Rutin. gitu. Benar. Udah gitu kan yang pengajarnya coach kita ini. Iya, coach kita ini. sabar banget. Sabar. Sabar banget. Sabar banget. Sabar. Coach Sam sama Coach Uci itu benar-benar sabar. Sabar. Ini gimana ya? Mereka benerin. Benerin. Langsung. Mereka benerin. Coach ini gimana? Langsung gitu. Nah, Asik. berarti kamu udah ada basicnya gitu, tapi udah pernah latihan Udah pernah, udah pernah sebelumnya latihan udah tapi pernah. belum rajin Ah. gitu. Nah, apa benefit yang udah kamu dapatin dari ikut dari Beta Yoga selama berapa bulan? 3 bulan. 3 bulanan. 3 kurang bulan lebih, ya. Benefitnya tuh kayak jadi apa ya? Badan aku tuh nggak gampang pegel-pegel lagi tuh. Benar. Memang pas latihan tuh keras. Cuma setelah itu tuh enak Iya, banget badan. enak banget badan itu, enak banget. Terus kalau untuk aku pikiran jadi lebih kayak refresh. Iya, benar. Jadi itu sebagai olahraga tuh healing, refresh. healing kita ya, healing Healing. me time kita gitu. Terus santai kan ketemu temen-temennya juga yang kayak positif gitu. Iya, positif banget. Positif banget. Positif banget. Positif banget Positif itu. banget. Makanya itu juga mungkin ya, antusiasnya juga semakin banyak gitu ya, karena memang dari tempatnya juga proper gitu ya, pelatihnya juga bagus gitu, dan juga lingkungan kita sesama membernya juga positif, asik Asik. gitu, kayak kita ya. Kayak kita Kayak kita. ramah-ramah. Ya, kayak kita ya. Intinya tuh kita. Intinya kita berdua. Sampai batuk loh sis. Nah, tadi kan apa namanya, tadi ada 3 kelas ya, ada beda 3 kelas, ada balance ya, Balance. yoga sama pilates. Pilates. Nah, yoga sama pilates ini kan gerakannya itu hampir sama tuh, Coach. Sama. Ya. Tapi apa yang ngebuat beda keduanya selain yoga buat apa namanya, lentur ya, yoga buat lentur, sama pilates itu buat mengencangkan otot. Selain dari situ apa tuh bedanya lagi?
Paling ya kegunaan dua muscle otot aja sih. Jadi kan kita kan dalam tubuh kita kan ada 3 otot kan, otot luar, otot dalam, sama core. Ya, core. karena yang penting itu kalau kita penting buat kayak kita buat usia lanjut, ya kan karena kan kita selama ini kan kita nggak akan selamanya tuh muda terus kan, karena kita harus kuatin otot core sama inner muscle, karena otot core sama inner muscle tuh sangat berguna banget. Jadi kita kan nggak mungkin dong kita tua badannya tuh gelambir-gelambir. Iya, benar. Terus ototnya tuh nggak kencang-kencang. Nggak mungkin kan kalian kayak kalau cewek-cewek kan kalau pakai legging, pakai sport bra, ya ada lipatan sini kan nggak bagus ya Kayak kan ini ya, gitu ya. kayak leher sapi. Terus kalau yang cowok kan nggak mungkin dong kita pakai baju terus buka baju kan badannya nggak ada bentuknya kan Iya, gitu. benar. Makanya ya. Kan? Badan. Buka lagi kotak-kotak udah belang ketupat ini. Iya. Anjay, jajar genjang sekalian. Badannya oke loh. Badannya oke, bagus. Tapi selain pilates, yoga, kamu juga olahraga apa juga yang kamu geluti? Nge-gym juga sih, Nge-gym juga, ya. weightlifting juga. Karena kan semua itu kan harus balance ya kan. Meskipun otak nggak balance, Iya. semua itu harus dibalance kan Iya, gitu. harus balance ya. Benar. Nah, kalau untuk email sendiri, Mel, kesan pertama kamu ikut pilates ini gimana? Kesan pertamanya indah. 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 Ya? Badan pegel-pegel. Beauty is pain ya kan. Beauty is pain, benar. Kesan pertamanya jadi indah, menyenangkan gitu ya. Nah, pada intinya tuh coach, apa namanya, kita kan setelah pilates itu kan kita sakit tuh badan kan, tapi setelah itu kita tuh enakan gitu. Nah, kalau menurut cara kerjanya pilates itu memang seperti itu kah atau gimana? Mostly sih ya seperti itu, karena kan kita kan otot kan dipaksa kerjakan. Jadi namakan otot ke ada 2 jenis, retraction sama reflection. Jadi retraction itu kayak dibikin kerja full maksimal, habis itu ya besoknya pasti akan sakit. Nah setelah itu post op-nya tuh setelah olahraga pasti ya lebih enjoy lagi, lebih enteng. Oh iya, benar. Gitu. Ya berarti dia lebih enak, gitu ya, lebih enjoy, ya. lebih santai. Sakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Kalau habis latihan tuh besoknya pasti Enteng, ya besok Tapi sakit habis dulu, itu enak habis itu gitu. enteng. Benar. Itu yang ngebuat aku jadi ketagihan tuh kayak Ketagihan gitu. lagi. Karena memang satu kali kita pilates aja udah terasa, kalau aku pribadi ya. Kalau aku pribadi itu satu kali pilates tuh udah terasa banget manfaatnya gitu. Apalagi sekarang kita sama ya, kita 3 bulanan juga kali ya. Ya. Duluan email. Duluan aku. Duluan dia. Aku Senior dia. Senior. Jangan gitu kau junior gitu. Junior, jangan gitu junior. Ampun, ya duluan email ya. Ya, email Tapi dulu. Awal-awal nggak ketemu. Gak ya, ketemu, beda kelas ya. biasa sibuk. Biasa. ya. Nah, kalau tadi email tadi kan ngebahas soal mood juga berubah gitu ya. Terus mood juga berubah, terus suasana jauh lebih menyenangkan gitu ya. Nah, itu kan pasti kamu selain dari pilates ini kamu juga ada kegiatan lain tuh. Iya, ya? ada. Nah, apalagi untuk kamu gimana cara membagi waktunya gitu antara olahraga dan juga kegiatan lain. Mungkin pendengar-pendengar kita, ibu-ibu di luar sana gitu ya, pengen tahu. Ya, kita agak ini ya. Kita agak di luar. Dan Nurul. Kamu cara kebaginya gimana? Cara bagi waktunya kan udah ada time-timenya ya. Karena pilates juga sore, jadi tuh nggak mengganggu kegiatan aku yang sebelumnya gitu. Kan pilates tuh jam 4 ya. 4 Jadi sore. setelah selesai kegiatan lanjut pilates gitu. Oh, gitu. Jadi cara bagi waktunya gitu sih. Yang penting tuh karena olahraga tuh penting. Benar. Penting banget. Jadi Penting banget. sempet nggak sempet harus disempetin. Benar. Ya kan? Apalagi pilates dan yoga. Pilates tadi di beta yoga Kita lagi. yoga lagi. Ini masuk ya iklannya ya di sini ya. Ya, tagline. Nah, berarti kamu selain pilates, kamu olahraga apa lagi? Olahraga zumba sama lari. Oh, zumba Sometime. sama lari sometime ya, benar. Nah, coach, kalau untuk idealnya nih, kita pilates itu seminggu tuh berapa kali sih idealnya ya? Seminggu Kalau- udah ideal kah? Untuk baru-baru apa yang udah biasa? Iya, baru-baru kayak kami. Oh, baru-baru. Kalau baru-baru ya idealnya ya seminggu. Kalau kalian kan udah oke kan, gerakan udah oke, terus I know that. udah mulai bagus kan gerakannya kan gitu. Ya idealnya seminggu 2 kali, karena kan jeda waktu 7 hari itu tuh lama banget kan gitu kan. Jadi kalau misalkan seminggu sekali tuh kayak kurang kalau menurut aku. Lebih baik ya seminggu 2 kali itu lebih intens, karena kan
core itu tuh butuh kontraksi lagi kan, karena kan di saat biasa kan orang kan Sabtu Minggu kan udahlah makan barbar ya kan, lepas Iya, semua kan cheating, gitu. cheating. Terus suka hilaf kan makannya kan gitu. Tengah malam sebelah Itulah lebih parah. Martabak. Martabak. Oh, kan. Jadi ya kalau seminggu 2 kali ya nggak berdosa banget lah makan seblak makan martabak ya kan gitu. Tapi ya kalau baru-baru ya seminggu sekali cukup lah, karena kan otot pun butuh kayak jeda waktu kan, karena kan ya jangan terlalu dipaksa. Kalau yang baru-baru ya seminggu sekali masih oke, cengli gitu, nggak masalah ya kan. Tapi kalau udah kayak mulai sebulan 2 bulan ngelakuin seminggu sekali ya upgrade loh seminggu 2 kali. Kalau mau ya kayak yang lain-lain bisa seminggu 3 kali gitu. Iya loh mereka. Ada yang setiap hari gitu. Oh, kita 2 kali berarti sering. Pilates sama yoga. Boleh. Oh itu boleh tuh. Boleh. Karena kan itu udah seimbang tuh. seimbang Seminggu banget sekali gitu. Yoga, seminggu sekali Mm, mm, pilates. mm, mm. Udah Ada seimbang. yoga yang malam juga ya kan? Ada yoga malam. Oh, itu Jadi seru kita sih. beres kerja langsung Mm-mm. Ya, yoga. langsung. Besoknya baru pilates. Pilates. Heeh. Jadi sakitnya sekalian. Iya. Sekalian. agak shock ya dengerin. Oh ada juga ya yoga malam ya? Ada yoga malam. Oh gitu. Email aktif ya Mel yang lihatnya berarti ya melihat kelas-kelasnya itu. Pernah cobain aku yang malam. Oh pernah coba. Ikutin Jam malam. berapa tuh? 18.30. Oh. Jadi kan orang kan udah selesai segala macam, udah selesai semua kerjaan, ya kan baru mulai lagi refresh. Habis yoga kan selesai kan 7.30. Udah cukup loh, karena kan di atas jam 8 kan tubuh udah nggak boleh olahraga lagi. Oh. Gitu. Oh iya Sam. Karena kan buat nanti kalau kita jam 8 ke atas, jadi otak itu kayak mindset tuh kayak mesti harus bekerja terus, jadi kita kayak susah tidur gitu. Baru tahu. Iya, mungkin ini bisa juga nih. Aku kan insomnia ya. Aku tuh insomnia banget. Jadi aku udah ke dokter segala macem gitu ya. Makanya aku harus nyari kalau aku pribadi ya, aku tuh harus nyari olahraga yang memang benar-benar bikin badan aku tuh capek. Gitu. Tapi sekarang ini kan Gilang kan udah ikut pilates, terus sekarang insomnianya sekarang udah mulai berkurang atau masih Iya, tetap? udah berkurang. Itu makanya aku konsul, karena aku konsul dulu karena aku insomnianya parah loh. Oh. Jadi tuh nggak tidur semalaman, tidurnya itu nanti jam 1 siang. Oh, buset. Aku pernah tuh kayak gitu. Jadi malamnya di atas pohon gitu. Oh, kunti dong. Kunti dong. Ya. Jadi jam 1 siang baru tidur, bukan pagi lagi, bukan subuh lagi tidur, tapi jam 1 siang baru tidur. Nah, Buset. dari situ dikasih obat tidur kan, dikasih obat tidur juga masih ibaratnya belum di bawah jam 10 belum tidur. Gitu. Nah, terus akhirnya sebelum ke psikiater aku disuruh buat nyari satu olahraga tuh. Ya, nyari satu olahraga yang memang benar-benar bisa buat capek gitu. Nah, makanya aku dulu tuh banyak loh. Sam, aku tuh olahraga dulu ya sebelum aku ke pilates ini, aku lari juga. Ya, aku lari tapi kan aku boring ya. Iya. Lintasannya itu aja gitu. Lari juga sendiri. Karena larinya sendiri nggak ada pasangan, Iya, jadi boring. Pasangan. Ya, tolong pendengar yang single bisa WhatsApp kita ya. Portofolionya Buka biro jodoh langsung. Iya. Tuh lari, aku dulu lari, sepeda, terus Muay Thai juga, boxing gitu. Sampai akhirnya aku ke pilates dan bertemu email ya. Iya bertemu. Iya. Dan bertemu Sam yang paling penting sih, kalau kamu sih nggak penting buat Kalau kita nggak penting ya, ini yang paling penting pelatih kita ya. Nah, Sam, untuk biasanya nih kesalahan yang sering orang lakukan gitu tuh dalam mulai yoga atau pilates tuh apa? Nafas. Karena kadang orang tuh kayak di saat kayak kita gerak tuh kayak suka lupa nafas gitu. Makanya kalau Atau napasnya ditahan, terus ada yang suka kayak napas ya kayak gitulah, jengap-jengap gitu, Oh, kayak iya. terburu-buru gitu ya kan. Iya, Karena ngos-ngosan. mereka tuh mindset tuh aduh capek, aduh ini itu gitulah. Jadi kesalahan yang fatal itu ya dari napas, karena yoga itu kalau kita ndak bernapas, karena tuh kalau beda loh kalau kita weightlifting, napas dari hidung ke mulut. Nah, pilates hidung ke mulut juga, tapi kalau yoga hidung ke hidung. Oh, yoga hidung ke hidung. Karena pilates hidung ke mulut. ke mulut, karena kan mesti exhale dari mulut kan, karena kan membuangkan gitu. Jadi core itu lebih aktif. Tapi kalau yoga dari hidung ke hidung, karena apa? Kalau kita nggak napas dari hidung ke hidung, badan kita nggak akan ringan gitu. Makanya orang-orang yoga tuh bisa kayak terbang-terbang, terus kayak
tekuk-tekuk sana sini tuh ya dari nafas ya, semakin panjang kita nafas semakin kita lentur. Ya bayangkan badan kita kayak karet loh, nggak mungkin toh karet kita langsung ditekuk langsung kan. Oh, iya. Pasti dipanjangin dulu baru ditekuk. Benar. Panjang tekuk, makanya kita pakai nafas. Karena dari nafas itu otomatis badan kita tuh memanjang gitu, baru di bending. Nah, tadi kan sering bahas core ya. Sam, ya? Core. Core itu yang mana sih, Sam? Core itu bagian perut ini, inti perutnya itu. Oh ini, buat ngencengin core tuh gimana? Buat ngecing core itu kayak ya latih perutnya kayak ngeplank, side plank, gitu. Karena core itu guna banget karena di saat kita makan itu, kalau kita makan too much pasti perut itu udah nolak. Iya benar, pegang Gitu. ya, kenyang banget gitu. Kayak aku kemarin hari Kamis tuh, kenyang banget. Karena udah terlalu ngunci berarti, udah aktif berarti udah bagus gitu. Itu ya. Oh gitu. Heeh. Oh berarti core tuh di bagian sebelah sini. Bagian sini lebih fokusnya. Nah kalau kita kan pada saat pilates kencangin core-nya. Gimana? Berarti itu kalau kencangin core di saat instruktur bilang aktifin core berarti kau mesti ngunci itu perutnya tuh kayak pakai korset, kayak ngelocking gitu. Ditahan kah? Jadi Atau kalau dikembungin? kayak di saat kau kayak gini lah, kayak kau tahan nafas, otomatis kan perut kan Mengecil. Di saat kau tahan Pasti ya. maaf. Di saat kau tarik nafas pasti kan perut kan mengecil. Nah, di saat mengecil itu, di saat kau buang nafas, kau nggak boleh dia mengembung. Nah, itu baru aktif core-nya. Oh begini. Kita kan biasanya Ah. teman-teman yang pendengar nanti bisa nonton ulang di YouTube ya. Nonton ulang di YouTube, ini ada muka aku loh. Oh kalau misalnya bingung, jadi kita tahan nafas kan, perut masuk nih. Menyedot ya, Nah, mengecil. perut masuk. Nah terus buat mengaktifkannya itu kita nafas tapi perutnya tahan. Ya tahan. Oh gitu. Ngunci kan langsung kayak Oh gitu loh. Kita sering salah loh di situ. Iya, nah itu kesalahan kita. Nah itulah mungkin kalau misalkan sering salah itu jadi gampang capek gitu. Oh, pantes pegel. Salah aja manfaatnya udah terasa loh, Bel. Apalagi kalau kita bener ya. Bener, iya kan? Apakah badan kita kayak Cilili? Iya, Anjay, bener-bener. Cilili kayak Bella juga. Tuh apa Badannya kayak bagus Cibela kan. Ini banyak banget yang kita pengen obrolin gitu ya teman-teman ya. Banyak banget yang pengen kita bahas. Tapi kita iklan dulu sebentar. Oke, boleh. Oke. Ya, kita iklan dulu sebentar karena ada yang mau lewat berikut ini. Jadi buat kalian tetap stay dengerin kita ya di 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung. Dan juga kalau misalnya kalian mau tanya-tanya bisa WhatsApp kita ya di 0811 7871 1955. 95,5 FM Pro 1 RRI Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar, balik lagi bareng aku Gilang di segmen obrolan kita RRI Belitung. Nah guys, agak bergas ya. Guys, tadi buat kalian yang baru bergabung, kita tadi ngobrol ya dengan Beta Yoga dengan tema gerak dikit badan sehat banyak ya. Kenalan sama yoga dan pilates di Beta Yoga. Nah, telah hadir bersama kita ya, buat kalian yang baru bergabung udah ada Sam selaku Beta Yoga owner ya. Ya, halo. Keren loh, keren ya. Pagi-pagi ini owner dan CEO dateng gitu. Ya kan? Benar kan? Dan juga Sam tidak sendiri, Sam bersama dengan member dari Beta Yoga. Itu ada email. Hai Mel. Hai. Boleh Mel agak maju Mel? Ya, maju ke depan pagar maksudnya. Apa sih itu? Habis itu. Nah, tadi guys kita udah nanya-nanya banyak banget ya, mulai dari awal mulanya ya Sam ya. Berarti 1 tahun, berarti 2024 kemarin. Ya, 2024 baru buka Beta Yoga. Cuman yoganya startnya tuh dari ya 2022. Oh gitu. 2023 lah. 2022-23 ya, berarti ya 2022-2023 itu kamu baru mulai ya. Nah, untuk alamatnya di mana tuh Sam? Alamatnya di Aikolong deket gudang Shopee pokoknya. Oh gitu ya, dekat situ ya berarti ya. Kalau mau lebih gampang ya cek aja di Google Maps Beta House. Apa? Di Google Maps namanya Beta House. Beta House gitu. Bukan Oh, yang house yang lain ya. bukan house yang lain ya. Iya itu. House apa Itu house yo? aku, itu rumah aku kebetulan, house aku ya. Itu house aku. Nah, Sam tadi kan banyak kita udah ngebahas soal yoga ya Sam ya. Nah, apa namanya, yoga itu kan banyak banget
apa namanya stigma orang gitu ya tentang yoga dan juga meditasi itu sama. Gitu. Nah, apa sih Sam yang ngebedakan antara yoga dan meditasi? Oke, kalau meditasi tuh Gitu, kayak Sam. ya sebenarnya sih kalau meditasi tuh orang-orang tuh kayak enchanting gitu sih, kayak ngomong sesuatu, say om atau apa gitu kan, kayak baca kayak merapal mantra meditasi gitu, ya kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau yoga kan kita kan cuma gerak tubuh sama nafas gitu. Kita tuh yoga itu ya cuma melenturkan semua otot-otot yang tegang-tegang dari kantor, urus anak sekolah, urus suami ya kan. Banyak banget yang tegang. Kadang nggak susah, ngurus suami kadang rewel ya. Rumah tangga tuh susah. Iya benar. Itulah. Kok jadi curhat? Curhat banget ini. Ibu CEO. Ibu CEO kok curhat ya. Gitu. Terus bedanya tuh jadi kalau misalnya meditasi itu ada say something. Ya, gitu ya. chanting gitu, kayak baca mantra gitu, kayak ya cuman duduk doang sih sebenarnya. Kalau meditasi cuman di beta kita tidak ada Tidak ada gitu. meditasi ya berarti. Tapi meditasi itu masuk olahraga nggak sih Sam? Meditasi itu bukan olahraga sih. Meditasi itu kayak buat kayak meriliskan semua stres pikiran segala macam. Gitu. Paling ya nanti aku mau bikin satu kelas baru namanya Yoga Nidra. Yoga Nah, Nidra. Yoga Nidra itu kayak campuran antara Yoga. yoga sama hipnoterapi. Jadi kayak orang Tidur. ya, jadi habis stretching, kalian cuma tidur, terus kalian akan di-guide kayak buat merilis semua kayak tension, traumatik segala macam gitu. Kayaknya sama dia nggak cocok. Kayak orang-orang depresi gitu. Cuman yoga itu kalau pas udah part terakhir tuh ada bagian kayak yang tenangkan pikiran gitu-gitu ya kan. Savasana. Enak banget tuh, enak banget Oh tuh. itu ada tuh. Ada. Nah aku tuh kan selalu berpikiran tuh gini ya. Kalau pilates aku bisa masih tahu nih oh berkeringatnya tuh karena gerakan ini gitu ya. Tapi kalau aku pribadi sendiri mikir yoga itu apa sih yang bikin dia tuh berkeringat dan ngebikin kita tuh sehat tuh apa sih gitu? Yang bikin keringat makanya harus coba dulu karena Terus coba. gerakannya emang kayak simple. Kamu tuh cuma ngambil kaki doang, tapi Iya. tuh bisa bikin kamu tuh kayak tremor. Iya. Itu bikin kamu tuh kayak apa tuh, badan tuh kayak berasa kayak getar seluruh tubuh. Kayak kamu kayak posisi berdiri kamu biasa tuh kalau misalkan di yoga diperbaikin yang bener tuh kayak kamu tuh badan semua aktif, kayak bisa bikin pegel gitu. Gitu. Kayak berdiri satu kaki kayak apa gitu kan, emang kelihatan kayak simple sih, cuman ya di saat kamu gerak tuh kalau gerakan bener dia bisa bikin kamu keringat itu sampai basah-basah ke kolor-kolor pun bisa. Iya, benar. Nah kalau kamu sendiri basah sampai mana? Sampai dalam-dalam semuanya basah. Oh iya. Iya beneran. Memang kelihatan tuh kayak ringan ya sayangnya, tapi buat simple. keringat. Heeh. Mm-mm. Oh gitu. Iya, beneran. Lanjutin dong. Masa aku diem kamu diem. Panjangin dong email. Oh iya, aku baru mau nyimak loh. Kok Iya. diem ya kata aku. Kan tuh kelihatan kayak simple ya, kayak keringatan dari mana gitu kan. Tapi pas setelah kita cobain, kita lakuin tuh berkeringat kayak basah Semuanya gitu. ya. Asik, harus coba deh. Oh iya ya harus coba ya. Ya udah banyak banget sih yang ngajak yoga ya. Nggak ada sih cuma email doang. Peres-peres dikit ya. Peres-peres. Udah banyak sih yang ngajakin yoga gitu. Tapi aku mikirnya kayak yoga tuh ngapain ya gitu. Biasanya kan kita kalau olahraga itu kan identik sama yang berat-berat tuh. Nah sama kayak email kan kenapa dia pilih pilates karena dia nggak mau olahraga yang berat ya. Iya betul. Nggak mau olahraga yang berat dan masih tetap stay anggunli gitu. Tapi ya. ngebentuk badan. Benar ini memang benar-benar ngebentuk sih. Aku yang baru 3 bulan berat badan aku turun loh. Oh ya? Aku tuh awal mula di sini itu 65 kilo. Buset. Sekarang aku udah 58. Wow. Beratan aku kemarin kita timbangkan. Iya, dia 60. Gak suka aku kayak Nggak begitu. suka. Enggak suka. Ini makanya aku diajak makan Julid ya. Diajak makan terus biar seimbang katanya gitu. Nah, Mel, menurut kamu kalau untuk pilates ini sendiri cocok nggak buat pemula? Cocok banget. Kenapa? Karena buat yang males olahraga Iya, gitu kaum kan. mageran, kaum rebahan, gitu. Pilates itu olahraganya santai gitu kan. Cuman buat kita nagih gitu loh. Nagihnya tuh karena ya itu tadi buat badan enak, afternya ya? pikiran rileks gitu-gitu. Nggak hidup kok itu. Ada kok suara kamu di udara. Di udara. Ada suara kamu di udara di YouTube nanti ada ya, Iya. Mel ya? Jadi buat yang belum coba harus coba sih. Oh iya Menurut benar. aku. Nah,
Sam, kalau misalnya buat pemula, kalau antara suruh pilih antara yoga dan pilates, buat mulai itu yang mana duluan? Lebih prefer ya yoga dulu. Yoga dulu. Karena kamu tuh harus tahu basicnya dulu kan. Karena kalau pilates tuh takutnya orang tuh kayak bingung gitu. Karena kan gerakan pilates tuh emang mirip-mirip yoga sih sebenarnya. Gitu. Karena ya biar mereka tuh lebih gampang dulu kenalin tubuh dulu, tubuh mereka sendiri baru melanjut ke pilates gitu. Kayak lebih lenturin badan dulu ya. Lenturin dulu. Karena kan ya tegang. Iya, Pasti ditegangin lagi. Iya benar. Iya benar-benar. Harus lenturin dulu sedikit baru ya dikontrak lagi ototnya gitu. Benar. Pantesan aku marah-marah ya. Tegang terus. Emosi. Emosi ya. Oh berarti memang lebih prefer dulu ke yoga seiring berjalannya waktu. Berapa bulan tuh biasanya kalau mau jeda? 1 bulan kau udah bisa kah? Sebulan udah oke sih, udah bisa Oke kok. ya, antara dari yoga Basic. ke pilates dengan catatan berapa kali seminggu latihan? Minimal seminggu sekali. Minimal ya. seminggu sekali ya. Nah untuk sekarang membernya udah berapa banyak Sam? Udah dihitung loh. Banyak. ya. Kayak Tiap hari tapi kan? ada tiap hari. Tiap hari kan Sabtu Minggu juga kan? Sabtu Minggu. Keren Kayak loh. raya nih ya. Amin. Pantesan liburan terus dia tiap. Iya loh. Ya nanti Uangnya nggak berseri loh. Amin. Nanti doain aja ya aku bikin mega gym ya. Oh iya benar tuh, boleh amin. Kan di Belitung kan nggak ada kan tempat gym yang besar, ada tempat yoganya, ada pilates, ada kelas-kelas kayak lain gitu. Nah Sauna. enak tuh, enak begitu Tuh, udah bikin Sam. sauna ya, bikin sauna Ada ya, steam kan? room Oh, gitu, steam room. ada spa-nya juga gitu. Itu boleh. Itu enak tuh kayak begitu. Kita nggak pindah-pindah di seminggu, kita full di situ Iya. deh kayak. Jadi kan orang-orang Belitung kan lebih semangat olahraga gitu, Benar. karena kan fasilitasnya lebih banyak enak. gitu, pilihan lebih banyak, lebih enak. Kita juga ngelihat dari budaya sekarang ya, apa namanya perpindahan gaya hidup ya dari apa namanya dari generasi-generasi sebelumnya. Nah Gen Z ini dia lebih prefer ke buat aktivitas olahraga gitu. Kita bisa ngelihat kayak sekarang trennya padel tuh kan, terus pilates, Tenis. yoga, tenis, Tenis. lari gitu ya kan. Trennya sekarang udah berubah tuh ya. Generasi-generasi sebelumnya kalau umur 20-an kan biasanya kita having fun, senang-senang yang ya begitulah ya gitu. Tapi sekarang para generasi sekarang itu having fun-nya dengan olahraga, nyari relasi juga lebih sehat lah gitu kan gaya hidup sekarang. Nah, Iya. kalau menurut Sam nanggapin itu gimana Sam? Justru ya bagus sih gitu. Cuman ya balik lagi sih generasi Gen Z itu ya balik ke moodinya mereka. Benar. Kadang datang, kadang hilang. Kadang aku sampai tanya, kok nak ikut kelas kah gitu? Seperti apa? Nggak dulu kah gitu. Kadang ada, kadang enggak. Cuman ya sekarang udah mulai banyak yang konsisten seperti kalian. Iya benar, amin. Aku Meskipun awal-awal seminggu sih- sekali ya kan. Awal-awal jarang datang ya Sam ya. Iya. Semenjak sama aku Pergi-pergi kan CEO. CEO. CEO sibuk. CEO sibuk. Semenjak ada aku kan. Iya, oke. Ya ini didengar orang sebenarnya. Iya. Semenjak ada Gilang loh. Iya tuh, bagus tuh. Jadi bagus ya Gilang Iya. ya gitu. Nah kalau untuk email menanggapin tren sekarang yang udah berubah seperti itu gimana Mel? Menurut kamu sendiri? Kamu kan masih muda juga kan? Iya. 8 tahun nih kebetulan ya. 7 tahun. Oh salah ya. sekarang kan trennya berbeda nih antara generasi sebelumnya kan. Kalau generasi sebelumnya itu apa namanya dia senang-senang di usia 20 tahunan, dia lebih arah ke gaya hidupnya yang berbeda dibandingkan Gen Z sekarang. Gen Z sekarang kan gaya hidupnya itu lebih ke sehat kayak olahraga lari. Sekarang kan lari banyak banget tuh. Kemarin ikut lari juga kan? Ikut lari. Lari, terus udah itu yoga, pilates, tenis, padel. Nah, menurut kamu gimana tuh kamu menanggapi gaya hidup sekarang yang udah berubah? So good. So good ya. Jadi kan jadi lebih positif ya Ya. kegiatannya daripada cuman main apa segala macam kan. Olahraga kan jadi buat sehat. Iya, benar. Ya berarti lebih menyenangkan Lebih ya menyenangkan. sekarang lebih menyenangkan ya. Nice. Nice ya. Nice. Nice. So good. So good. Very good nggak? It's very good. Iklan sosis dan Sis. Nah Mel, apa yang ngebuat kamu betah dari 3 bulan ini ya? Apa yang ngebuat kamu betah buat di selalu pilates di Beta Yoga ini?
Yang buat betah terutama tuh perubahan di badanku sendiri. Nah itu kan. Yang kedua tuh karena aku ketemu pelatih yang baik banget, sabar banget tuh. Iya, benar. Yang ngelatih dari awal tuh sabar banget kan. Udah gitu ketemu sama orang-orang yang asik-asik tuh, membernya kan asik-asik ya. Seru. Dan juga orangnya welcome loh. Welcome. Welcome banget. Bisa jadi teman gitu kan. Yang aku pikir tuh kayak yang datang tuh bakal udah sendiri gitu kan, ternyata tuh ramah-ramah orangnya gitu, baik-baik gitu. Terus kan tempatnya juga nyaman banget ya, jadi buat aku tuh kayak pengen balik lagi gitu. Benar, tempatnya memang benar-benar bagus ya. Ibaratnya tuh dia Beta Yoga ini tempatnya memang benar-benar siap gitu, nggak hanya sekedar. Soalnya kan kita kayak agak kurang juga ya Sam ya. Kalau misalnya pelatihnya bagus nih, udah sertifikasi segala macam ini itu. Tapi tempatnya seadanya kita juga kayak agak kurang gitu. Tapi kalau misalnya tempatnya bagus, kita buat Instastory kan bagus juga. Iya betul. Iya kan? Bener. Balik lagi kita. Apalagi di toilet Gilang sering di. Iya. Toiletnya Iya, juga bagus banget loh. Wangi. Iya kan, toilet juga bagus banget. Toilet juga bagus banget, mirror selfie ya. Anjay. Dia mah ini aktif yang ngeliatin. Oh iya. Akun mirror selfie di situ. Nah, Sam, tadi kan kamu udah mulai yoga dari umur 18 tahun, berarti SMA ya? Aku lulus SMA 16. Oh, Cuman ya paling lucu pinter loh dia. Apa namanya kalau yang sekolah loncat-loncat itu? Akselerasi. Ya, Pinter mungkin dia kali. berarti kan, Iya Sam, 16 tahun udah tamat. Kodok kali. udah tamat 16 tahun. Pinter dia. Gilang itu masih 20 tahun masih SMA loh. Cuman aku yang paling cerita lucunya aku sih ya, aku kan basic kan cuma lulusan SMK. Cuman dari aku SMK lulusan fashion designer. Jadi aku jadi awal tuh basic aku sebelum jadi pengajar yoga, aku fashion designer dulu di kemeja pria cowok yang brandnya A gitu. Nggak usah sebut lah ya. Iya, nggak usah. Kemeja Dia pria bayar, brand dia A bayar. gitu, nggak Iya, bayar oh loh. iya, Sam, baru Iya. tahu loh. Aku desainernya. Tahu loh. Soalnya aku dari awal dari situ ya aku kayak kok boring ya kerja kantor terus. Terus kayak udahlah gitu, ganti cabur lah gitu. Jadi cabang lah gitu. Makanya kayak aku tuh kayak dulu tuh aku orangnya introvert banget loh gitu. Introvert, jadi kan namanya kan desainer kan nggak pernah ketemu banyak orang kan, paling kan personal doang kan gitu. Iya, benar. Jadi dari desainer aku kayak lepasin jabatan aku, dari situ ya balik ke nol lagi, merintis di tempat gym gitu. Ngajar. Jadi yoga. Itu awal mulanya tuh ya. Berarti apa alasan kamu pindah ke Belitung? Berarti ke Belitung ini baru 1 tahun. Ya 1 tahun. Karena Apakah apa ada ya? keluarga kah di sini atau kamu pengen slow living di Belitung? Sebenarnya sih ya mengadu nasib loh gitu. Karena kan awal kan di Mega Gym dulu kan di Mega Gym yang sekarang udah tutup ya kan, Mega Gym Kuning. Tahu kan yang iya, kemarin tahu. tutup itu. Mega Gym Kuning yang kemarin tutup ya kan, terus yang segala macam ini itu kan mereka kan karena Covid mereka kan kayak nggak sanggup bayar. Benar. Nggak sanggup bayar instruktur, kayak aku juga kayak ya curhat dikit lah. Iya, boleh. Aku pun nggak dibayar pun. Ya mereka ya cuma terima pasrah gitu ya. Kataku ya sudahlah gitu, mau gimana lagi kan, namanya kan musibah juga kan karena pandemi kan ya. gitu. Jadi ya aku pindah ke Belitung diajak sama temen aku karena ya coba-coba loh gitu. Oh gitu Sam. Berarti Coba. masih hitungan tahun, aku pikir udah lama loh. Enggak, belum, baru. Berarti baru ya? Setahun. Setahun. Oh, berarti di sini memang sendiri. Ada teman juga. Sama teman ya, berarti ya. Oh, gitu. Nah, kalau untuk email sendiri pindah ke sini berarti. Pindah ke sini karena ikut dinas. Oh, iya. Oh, CEO. CEO. Kan dinasnya pindah-pindah kalau Iya, CEO. beda kalau Beda. CEO, ya. Sam, tips buat pendengar yang ada di rumah gitu ya, yang belum berani datang ke studio buat latihan yoga atau pilates, kayak aku pengen deh ikut gitu ya pilates yoga tapi aku belum pede gitu, atau aku tuh masih benar-benar pemula banget. Itu gimana tuh? Tipsnya kalau kalian nggak mulai sekarang mau kapan gitu. Pokoknya intinya datang aja, aku sama Uci tuh akan membimbing kalian juga dengan baik gitu, ke jalan yang benar.
menjadi lebih sehat itu lebih penting ketimbang kalian itu ya cuma nongkrong-nongkrong hai sana sini kan kayak wasting time kayak kan gitu. Benar. Lebih baik kalian keluar uang buat tubuh kalian sehat ketimbang kalian keluar uang buat makan makanan yang mengendap dalam tubuh itu yang nggak baik gitu. Dan juga daripada barang-barang brandednya kan nggak bisa dipakai kalau sakit ya. Benar. Iya kan? Iya benar. Ya kan kita mikir- Harus balance lah, Harus seimbang. balance. Harus balance seimbang. Kita kan juga mikirnya kayak aku pengen beli ini deh, pengen beli ini. Tapi kan itu semua nggak kepake ya. di Iya, dunia iya, iya. Ini kalau Benar, misalnya kita sakit ya kan, Mel. Iya betul sekali. Kok agak pengar ya aku. Budek sebelah langsung kuping aku. Untuk ini aku. Ya mau dikecilin ya. Tunggu ya, kita kecilin tuh. Bagus ya. Bagus, Ya, gini kalau- enak. Kebetulan obrolan ini jatuhnya podcast ya. Iya nih. Dari tadi lo bebas lo kita lo. Nah Mel, kalau buat kamu apa tantangan kamu selama ikut Pilates? Tantangannya itu berkelahi dengan konsisten. Benar itu. Benar. Kadang kan terus kayak mood sama mager. Iya, Kan? benar. Itu tantangannya. Karena memang lo, apalagi aku ya, tadi kan udah di-mention tuh Genzi kan kemudian ya. Aku juga lo Mel, aku juga kayak mager coach, kayak capek, aku nggak mood gitu. Iya, Aku nggak bener. mood. Nah, aku itu awal mula aku menjadi atlet ya, atlet berbagai macam cabang olahraga ini karena life after breakup. Awal mula aku suka mulai olahraga ini karena ya patah hati ya. Iya. Sedih amat. Sedih amat. Jadi Curhat ya. Iya, ini kebetulan Mama Dede. Mama Dede. Ya jadi nyari pelarian gitu. Aku harus biar aku nggak ke distract sama luka itu lagi. Oh gitu. Sakit Sedih banget sakit kayak banget Iman. ya, sakit banget ya. Ya Allah. Aku sampai pindah kota loh. Oh gitu. Aku sampai pindah ke Belitung. Untuk kamu yang di sana yang menyakiti temanku, Iya. kau lihat Kau ini. lihat Kau ini lihat dia. aku sekarang. Dia udah Berat badan aku udah turun. udah turun 8 loh. kilo. Keren loh dia loh. Iya loh. Karena yoga dan pilates. Iya. Wajahnya pun glowing loh. Iya dong. Nanti bisa ya lihat ya kalau yang lagi dengar penasaran mana sih wajah Gilang. Nanti bisa Nah. lihat di YouTube ya. Tapi emang bener sih orang yang sering banyak olahraga mukanya lebih awet muda Iya. Bener. ketimbang yang gak olahraga sama sekali gitu. Karena aku punya member-member aku yang umur 60 tahun, 70 tahun masih yoga, mereka sehat loh gitu. Terus mukanya lebih glowing gitu. Perawat ya, Mm-mm. benar. Iya loh. Meskipun nggak perawatan sama sekali, ya tahu kan AI ya kan paling cuma jaga toko, terus paling ke pasar. Tapi mereka olahraga ikut yoga mukanya lebih glowing, lebih Benar, seger gitu, benar, ketimbang yang lainnya gitu. Aku udah buktiin sendiri tuh, kayak misalnya kita ngobrol nih, ih kamu tuh seumuran sama anak aku, emang umur berapa Ceh? Gitu emang umur berapa Kak? Segini. Masa sih segitu? Kata aku. Awet muda loh. Anti aging ya kan Iya, kita kan. agingnya gitu. Dan nanti email gitu juga. Kamu Mel. gitu juga. Kalau aku stay young. Forever young. Iya, forever young. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Apa pesan yang pengen kalian sampaikan buat pendengar kita di rumah yang belum mulai olahraga gitu. Siapa dulu dari Email dulu lah. Email boleh Oke. deh. Soalnya ini pertanyaan ini udah disiapin dia dari semalam loh, coach. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Pesannya itu jangan tunggu badan siap dulu. Heeh. Karena pilates dan yoga bantu kita untuk nyiapin badan. Benar. Coba dulu, harus coba dulu, ntar nagih loh. Harus coba dulu. Kok bagus ya jawabannya ya? Latihan lagi. Udah. Kok nyambung ya? Kok nyambung? Loh, Iya. kalian tuh orang dalam ya? Orang dalam ya. Kok nggak disiapin itu jawabannya gitu? Kok rapi ya? Kok rapi ya? Program ini belum ada, dia udah nyiapin jawaban itu. Buset. CEO. Sekarang CEO. CEO. Kok aku ngeblank sekarang ya? Kok jawaban kalian rapi ya? Bagus ya, gitu. Aduh, deg-degan nih aku nih. Ini owner. Owner loh, Harus owner lebih loh, bagus. harus lebih pesannya. bagus. Gitu. Coba gimana tuh? Kesannya apa? Pesan dong. Pesannya. Kesan apa? Pesan dan kesan. Oke, pesannya ya jangan sampai kalian menyesal gitu sebelum kalian berolahraga terlebih dahulu gitu aja. Benar-benar ya. Berarti mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ya contohnya aku nih, aku nggak ada basic sama sekali guys ya pendengar kalian yang dengerin di sini ya. Aku nggak ada basic sama sekali ya olahraga. Aku nggak punya apa-apa selain punya baju. Aku datang pakai baju dan duit ya. Sedih banget. Sedih banget. Ya kan nggak ada. Oh, habis dari patah hati gitu. Ya.
semua dijualin gitu ya. Jatuhnya dirampok ya. Kalau kayak Dibegal. Jadi aku tuh orang tuh mikirnya aku harus punya matras dulu. Enggak loh, di Beta Yoga itu kita dipinjamin matras. Tersedia Mau satu semua. orang matras 7 matras juga cukup kok mereka. Ya, satu orang 7 matras juga cukup loh. Prepare banget, lengkap Prepare banget. lengkap banget. Dan juga ruangan juga bagus. Sampai ke toiletnya juga bagus. Makanya kita bertahan sampai 3 bulan ya. Dan sampai seterusnya tuh. Seterusnya. Iya, ya. Sebelum aku pindah kan CEO. Oh, CEO. Semoga lama ya CEO ya. Aku duluan dulu pindah baru kamu ya. Kamu jangan. Kok agak jahat ya? Nanti siapa yang siaran di sini ya kan? Iya. Pindah semua. Aku mau thank you so much buat Sam dan juga Sama-sama. Imel udah dateng di RRI Belitung ya, udah sharing session bersama kita, menyenangkan, happy banget dengan podcast ini. Bukan podcast ya, obrolan ini. Jatuhnya kita kayak podcast ya. Iya. Kita seseru itu loh ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang lagi dengerin kita. Buat kalian yang pengen request bintang tamunya siapa aja, ke akun Instagram kita aja di @rri_belitung. G-nya 2 ya. G-nya 1 udah hilang, di-hack orang. Oh. Jadi G-nya 2 ya. Oke, saya Gilang Gemilang. Saya Sam. Saya email. Kita bertiga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Bye. Bye.